Pemirsa, PT Sunindo Pratama Tbk menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 25 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen tunai sebesar 10,39 rupiah per saham. PT Sunindo Pratama Tbk atau Suni menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 25 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Nilai tersebut setara dengan 10,39 rupiah per saham atau 13,01% dari laba bersih perseroan. Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan laba bersih sebesar 193,58 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 1 miliar rupiah dialokasikan sebagai dana cadangan dan 166,2 miliar rupiah ditetapkan sebagai laba ditahan. Berdasarkan harga penutupan saham pada 24 Juni 2026 di level Rp645 per saham, pembagian dividen ini mencerminkan dividen yield sekitar 1,61%. Kebijakan dividen ini telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 22 Juni 2026. Kam dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 30 Juni 2026, sedangkan ex dividen pada 1 Juli 2026. Adapun pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2026 dengan recording date pada 2 Juli 2026. Hingga akhir tahun 2025, perseroan memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar 552,43 miliar rupiah. Sementara total ekuitas perseroan tercatat mencapai 863,13 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Presiden mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Prabowo mengungkapkan berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya angka kelaparan global dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan domestiknya. Ia mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih baik karena produksi pangan nasional mengalami peningkatan dan mulai mencatatkan surplus pada sejumlah komoditas. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi. Pemirsa, pemerintah resmi menyetujui perpanjangan tenor kredit kepemilikan rumah atau KPR rumah subsidi hingga 40 tahun. Pemerintah juga memastikan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, meski suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami kenaikan. Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah atau KPR rumah subsidi hingga 40 tahun. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwah Sirait, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau. Selain memperpanjang tenor KPR subsidi, pemerintah juga memastikan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami kenaikan. Selain bunga 5% untuk rumah subsidi tapak dan tenor hingga 40 tahun, pemerintah juga menetapkan bunga sebesar 6% untuk rumah susun subsidi. Komite menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden dan mendukung penuh arahan Presiden. Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, dijalankan oleh perbankan. Kemudian yang kedua, banyak pertanyaan bagaimana BI rate naik. Kita putuskan bunga untuk rumah subsidi tapak ya tetap 5%. Ya. Jadi kita konsisten bagaimana program arahan Presiden Prabowo, rumah subsidi tetap bunganya 5%.
Selain memperpanjang tenor KPR, pemerintah juga mendorong BP Tapera untuk meningkatkan kinerja agar target penyaluran pembelian rumah subsidi tahun ini yang mencapai 350.000 unit dapat tercapai. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyebutkan skema kredit pemilikan rumah subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho, dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar 500.000 hingga 700.000 per bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar 2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama. Heru memastikan aturan terkait tenor KPR 40 tahun saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Pasalnya, aturan sebelumnya hanya mengatur tenor KPR hingga 30 tahun. Kalau Capman-nya ya saat ini sedang dalam proses penyesuaian dari Capman PKP ya, dari PKP yang tadinya kan hanya 30 tahun. Ya saat ini sedang proses finalisasi untuk disesuaikan 40 tahun. Nah setelah itu akan menyusul juga penyesuaian di sisi keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pernyataan investasi pemerintah yang saat ini ya perintahnya ke kami sebagai operator investasi pemerintah untuk FLPP masih tenor 20 tahun. Sehingga perlu disesuaikan juga keputusan Menteri Keuangan dari 20 tahun jadi 40. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan akan meniru China di dalam pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi. Pasalnya, klaster industri tersebut di negara China telah berkontribusi besar hingga 13% terhadap produk domestik bruto. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap terkait industri berbasis inovasi dan teknologi yang didorong oleh riset. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengatakan, negara Cina telah berhasil melakukan pengembangan ekonomi dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan telah memberikan kontribusi yang besar dari klaster inovasi dan teknologi hingga 13,4% terhadap PDB nasional. Karena kalau kita lihat terus terang saja industri kita berbasis teknologi itu masih sangat-sangat sedikit sekali di Indonesia, ya kan? Tapi ini China. Tadi saya berikan angka bahwa Science and Technology Cluster dari China itu menyumbang 13,4% dari GDP mereka hanya dengan menggunakan 2,4% dari lahan. Ini bagi seorang pengambil kebijakan, bagi pemerintah ini suatu yang sangat diinginkan. Kita ingin menjadi seperti itu. Stella meyakini kunci dari pencapaian keberhasilan dalam pengembangan inovasi dan teknologi yakni adanya kolaborasi skala besar antara dunia akademik dan industri yang difokuskan pada penyediaan kurikulum dan instruktur yang selaras dengan kebutuhan industri. Dari Jakarta, Ricky Anwar di Tim Liputan IDX Channel.